Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman promotor kesehatan sekalian. Agenda kita pada hari ini adalah melaksanakan group discussion yang ketiga. Kembali mengingatkan model yang kita pergunakan, seperti yang sedang teman-teman lihat ini, akan kita awali dengan analisis komunitas, kemudian penilaian kelompok sasaran. Dua tahapan ini telah kita laporkan ataupun kita selesaikan bersamaan dengan group discussion 1, yaitu saat need assessment untuk mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang ditindaklanjuti dengan survei di lapangan. Kemudian hasil survei di lapangan diolah, dianalisa untuk ditentukan permasalahannya, kemudian dilaksanakan perancangan dan pengembangan program. Ini artinya untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan itu yang salah satu hasilnya adalah menetapkan tujuan SMART, merancang nanti programnya seperti apa, serta menghasilkan metode dan media. Nah, sedangkan untuk grup discussion 3 ini adalah persiapan pelaksanaan untuk mempraktekkan metode dan media yang telah dirancang. Untuk itu, sebelum turun kembali ke lapangan untuk mempraktekkan metode dan media yang akan dirancang, Romo dan juga Bapak Ibu pembimbing ingin memastikan sekali lagi terkait metode dan media yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan untuk promosi kesehatan. Sedangkan GD keempat, beberapa hari nanti kita akan menyoal terkait evaluasi. Baik, Romo akan memulai. GD3, implementation ya. Jadi ini adalah tahapan sebelum melakukan implementasi. Sekali lagi kita pastikan metode yang dibuat sudah oke dan media juga sudah disiapkan. Ingat, rekan-rekan sekalian, ini merupakan tahap krusial ya, titik kritis karena ini implementasi ini merupakan hasil dari perancangan dan pengembangan program, di mana perancangan dan pengembangan program itu dihasilkan dari pemetaan atau penelaahan masalah. Ya, jadi ini efeknya domino terus dari awal sampai akhir nanti. Oke, ini prinsip pemilihan metode ya. Romo membebaskan teman-teman untuk menggunakan metode apa. Saya mengamati ada yang katanya mau melakukan door to door. Nah, kalau door to door gitu ya metodenya kan akhirnya jadi mirip konseling kan karena kita berbicara satu persatu ya, artinya si promotor kesehatan dengan kelompok sasarannya terkait topik diabetes yang disampaikan. Kemudian perlu dipertimbangkan juga ya dalam menyusun metode itu adalah kemampuan kita, kira-kira mampu enggak melakukan itu, kemudian efektivitas ya, karena saya melihat kelompok agak susah ini menentukan waktu untuk berkumpul, kalau mau penyuluhan kayaknya enggak efektif juga gitu. Akhirnya memutuskan untuk mendatangi dari rumah ke rumah. Kemudian keahlian dan pengalaman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman pernah ada lah pengalaman presentasi di depan kelas ya, atau mungkin lebih ya suka tergabung dalam grup-grup pengabdian masyarakat atau apapun, sehingga harapannya sedikit banyak keahlian dan pengalaman itu ada. Kemudian kemajuan iptek ini juga bisa dipakai ya dalam menunjang media kita. Kemudian hasil dan kajian sebelumnya itu ya seperti katakanlah efektivitas metode-metode yang dilakukan untuk pemaparan masalah atau katakanlah pencerahan terkait kesehatan. Tentu saja kalau hasil kajian ini kan kita bisa baca di artikel dan seterusnya. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan metode sekali lagi yang akan dipakai ya, nanti akan ada dipertimbangkan sekali lagi sesuai kemarin yang direncanakan dan nanti bisa dipastikan ya untuk dosen untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Lanjut. Kemudian kita ngomongin masalah media ya. Media dapat digunakan sebagai alat ya atau agen perubahan atau untuk mendukung pendidikan kesehatan. Media dapat difungsikan ya sebagai edukatornya ya untuk mendidik, sebagai supporter ya, pendukung perilaku, promotor ya untuk mengingatkan, untuk meningkatkan, dan juga bisa dijadikan suplemen dalam rangka perubahan perilaku.
Kemarin Romo bilang paling tidak ada media poster dan leaflet gitu ya. Ada dua media ini selain saja kalau presentasi ya pastinya kan harus ada apa materi yang akan dipresentasikan ya. Misalnya PowerPoint. Nanti akan kita cek bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, dalam membuat poster ya, Romo punya akronim jelas. Ini juga bisa di cross check nanti ya untuk dipastikan J-nya itu judul harus menarik perhatian kan. Orang-orang kan biasanya akan menoleh ketika melihat sesuatu judul yang ya unik lah gitu ya. Maksudnya bagus, unik, simple, tidak jelimet gitu biasanya orang suka. Kemudian efisiensi kalimat. Ingat, ini poster ya. Poster itu kan dominan dengan huruf yang besar dan ilustrasi. Jadi ketika huruf besar otomatis kan space-nya terbatas. Nah, sehingga efisiensi kalimat ini penting gitu. Kemudian yang tidak kalah penting L-nya ini layout harus eye catching ya. Artinya poster kan identik dengan kombinasi warna yang bagus ya, antar warna untuk background, warna dalam ilustrasi, warna antara tulisan dengan background-nya, ini silahkan dibuat sebaik mungkin. Kemudian animasi. Nah, untuk poster ini kan bosen juga kan kalau isinya cuma tulisan, maka biasa ditambahkan gambar-gambar, tapi gambar ini tidak cuma penghias, tapi akan lebih baik jika gambarnya juga bisa sebagai ini apa tidak hanya sekedar ilustrasi tapi sebagai memperjelas ya pesan yang ingin disampaikan. Nah, kemudian S ini susunan teks ya beraturan, mengalir dan terakhir ya harusnya poster ini kan ajakan kan kayak kita poster produk tuh kan harapannya membeli. Nah, kalau poster-poster ini ya harapannya dia sadar dan kemudian melakukan. Jadi bisa ditinjau poster yang dia dibuat oleh teman-teman sekalian. Oke, kemudian ingat ya, dalam konsep evaluasi ada yang namanya evaluasi proses. Evaluasi proses itu evaluasi yang dilakukan saat proses masih berjalan. Salah satunya ya ini, nanti kita lakukan. Evaluasi prosesnya bagaimana? Evaluasi prosesnya adalah apakah yang dirancang, apakah yang dikembangkan saat program plan development, itu ketika implementasi berjalan. Itu ketika implementasi terjadi ya misalnya ya waktu sekian presentasi apakah itu dipenuhi kemudian ya berbagai hal yang dirancang mau dibicarakan atau disampaikan apakah itu tersampaikan gitu jadi prinsipnya adalah kerjakan dan tulislah artinya kerjakan apa yang telah direncanakan dan disusun ya ini kan hasil dari GD2 ya kita kerjakan 3 laksanakan isi skrip panduan pembicaraan yang dengan klien yang telah dibuat ya nanti akan ada formnya teman-teman bisa untuk memastikan yang ketiga siap dengan diskusi atau pertanyaan yang mungkin tidak terduga ya karena kita di masyarakat mungkin nanti tanya hal-hal lain ya mudah-mudahan selalu berhubungan dengan isunya. Nah kemudian selain mengerjakan apa yang sudah direncanakan jangan lupa juga menuliskan apa yang tadi dikerjakan ya tadi ada kejadian apa bagaimana kronologisnya itu ditulis itu sebagai bagian dari evaluasi proses ya terus ya ketika program sedang berjalan. Oke teman-teman sekalian jadi nanti ingat ya menghubungi dosen pembimbing untuk janjian kapan kemudian kalau mau mengisi dulu mendiskusikan dulu terus nanti laporan juga tidak masalah jadi kita cross check di sini aja ya ini misalnya untuk tugas poster judul harus menarik orang yang membacanya walau sekilas kita bisa eh, walau sekilas ya, kita bisa meniru susunan atau gaya bahasa ya enggak apa-apa. Poster kan marketing ya. Kita kan tahu marketing produk ya biasanya kan keren hebat-hebat kita bisa mengikuti itu. Nah, efisiensi tadi yang dijelaskan di Romo silahkan diterangkan, diuraikan di situ layoutnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya dengan eye catching tadi, animasi apa saja yang ditambahkan dan fungsi penambahan gambar itu untuk apa? Misalnya kemarin lihat Romo ada yang pakai kayak ini ya apa alat tes gula darah itu terus ada nomornya ya itu berarti kan bisa dijelaskan ya semakin jelas oh kalau angkanya sekian berarti masuk DM. Nah kemudian susunannya itu ya kalimatnya kalau bisa apa ya provokatif soft tapi ya tidak menggurui ya lebih pada mengajak dan mengimbau kesadaran ya silahkan teman-teman bermain rima bermain kata bermain kalimat ya sesuai kreativitas ingat
Promosi kesehatan public health adalah ilmu dan seni ya. Jadi silahkan dipergunakan seni itu untuk merancang posternya. Kemudian leaflet ya. Leaflet, judul leafletnya apa, kemudian isi atau pesan utamanya apa, kemudian ilustrasi, animasi yang dipakai, kadang-kala leaflet kan juga menggunakan, kemudian call to action-nya. Dari baca leaflet ini apa sih pesan atau ajakannya ya, yang itu kan biasanya paling diingat ya, misalnya ayo vaksin. Nah, saya dulu itu kan call to action, jadi panggilan untuk beraksi apa itu perlu ya leaflet. Nah kemudian yang ketiga PowerPoint ya, kalau ini kan sifatnya enggak wajib ya. PowerPoint kan bagi teman-teman yang memang merancang mengumpulkan massa ya, atau mungkin beberapa lah ya, beberapa misalnya 5 sampai 10 orang, terus nanti 5 sampai 10 orang lagi dikumpulkan kan. Kalau PowerPoint kan enak ya menjelaskan. Nah, itu silahkan ditambahkan. Kemudian pastinya ya strukturnya PowerPoint juga sama, pendahuluan, masalahnya apa, solusinya apa, penutupnya apa. Itu kalau yang membuat PowerPoint silahkan ditambahkan di laporannya. Nah, kemudian ini jangan lupa ya, job desk dari tiap nama anggota kelompok ketika ini misalnya intervensinya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya lewat penyuluhan ya, siapa dapat apa, mungkin MC-nya, mungkin presenternya, mungkin tim penjawabnya, mungkin tim pencatat evaluasi kejadiannya, atau nanti mungkin tim yang membagikan kuesioner post survei-nya. Ingat ya, ada kegiatan post survei juga. Kemudian dirancang juga dari waktu ke waktu ya. Saran Romo sih ya nggak usah lama-lama lah ya. Kalaupun itu penjelasan door to door ya 10 sampai 15 itu terlalu, ya 15 menit juga cukup lama ya. Kemudian kalau presentasi atau apa ya sebisa mungkin kayak dulu waktu teman-teman presentasi skripsi atau seminar ya 15 sampai 20 menit ya, sisanya nanti tanya jawab misalnya begitu. Nggak perlu ngambil waktu yang terlalu lama. Dan ingat harusnya harapannya pertanyaan-pertanyaan pernyataan dalam pre-survei itu terjawab dengan materi yang teman-teman tampilkan ya. Sebisa mungkin harusnya itu diakomodir dalam materi yang akan disampaikan. Oke, ini untuk tambahan ya, skrip untuk pemahaman ya, baik door to door maupun ketika penyuluhan ya. Jadi pengantarnya apa yang mau disampaikan, kemudian isi pesannya apa, kemudian feedback yang diinginkan nanti seperti apa, kemudian evaluasi kuesionernya itu seperti apa, kemudian penutupnya seperti apa. Nah, harapannya Romo bikinkan seperti ini agar teman-teman sebelum intervensi itu punya gambaran. Oh, nanti melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ini juga bisa menjadi checklist ya, atau kontrol agar apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Ya, ingat ya yang disampaikan Romo, ini memang hal yang simple, tapi coba kita pecah-pecah ya, coba kita breakdown ya, lebih teliti agar semuanya ini masuk gitu. Jadi jangan kayak pikiran awal kita tinggal datang, tinggal penyuluhan selesai. Oh ternyata dalam menyusun program itu memang ada tahapan-tahapan mendalamnya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi itu ya, semangat untuk berkarya, jangan lupa ya menghubungi dosen untuk mempresentasikan apa yang dilakukan, tunjukkan keaktifan ya, jangan dimonopoli, ya, semuanya harus bicara, menyampaikan hasil gagasan kelompoknya, sehingga nanti ya kita sama-sama berkontribusi optimal untuk grup kita. Kurang lebih itu yang Romo sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semangat berkarya, dan sampai jumpa di panduan GD keempat nanti. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.